Mimpi kayak gimana? Ceritain. Jalan di padang rumput malam-malam, menemukan kalung rosario warna putih kayak terang gitu, terus ya udah aku pakai. Nanti nek kate ngurus Islam, kan tidak sempat meneruskan wasiat, aku bakal dipocong. Pocong di sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Tepi Jurang spesial Ramadan bersama saya Karim Sujatmiko Dan saya Agus yang pertama, Duta Perkentuan Indonesia. Seperti yang setelah saya sampaikan di episode pertama sebelumnya, perjalanan spiritual adalah urusan personal. Makanya selamat datang di Pindah Arah. Rono Rene golesing paling gena. Oke, ini episode kedua ya? Episode kedua. Di episode pertama kemarin kita menghadirkan seorang mualaf. Iya, dia dari Hindu pindah ke Convert ke Islam. Dan karena itu kan berarti ditandai dengan bursa transfer. Jadi kita tambah satu. Nah, ini lihat nih, warnanya udah merah. Ini warna-warna setan. Aku gak ngomong. Jadi sekarang kita kedatangan narasumber yang convert dari Muslim menuju Katolik. Ini dia orangnya. Oke. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Kamu pindah. Apa ngamuk, Rek? Apa ngamuk? Apa ya Dono biasa ya? Sebelumnya kita kenalan dulu nama lengkapnya. Lengkapnya, semua nama harus disebut. Oke, nama lengkap kalau nama Muslim Farah Aulia Salsabila, kalau ditambahin baptis depannya aja Gertrudis Farah Aulia Salsabila. Oh, tetap ada Salsabila. Iya. Namanya tetap ya? Apa tadi nama baptisnya? Gertrudis. Kenapa nggak diganti? Maksudnya kan biasanya kalau orang convert untuk menetralisir. Iya, menguatkan gimmick. Itu netralis Enggak diganti tadi Bang, tetap ya? Enggak, vibe-nya biasanya kan tetep kok, apa namanya, awalnya aku mikir bakalan diganti, terus aku kayak mikir nama apa ya sih ngapi gitu kan. Terus pas aku konsultasi dengan pengajarku, ternyata cuma cari satu nama Santa ya kalau perempuan, kalau cowok Santo, orang Kudus gitu. Tinggal cari aja satu terus ditambahin di depannya udah, itu jadi nggak ada perubahan. Berarti kalau Santoso itu nama nggak sesederhana itu ya, saudara Tian. Santo bilang. Santoso itu pelawak biar aku ono jenenge Pak Santoso, tapi dia Islam. Oke. Salsabila. Kamu kapan pindah dari Muslim ke Katolik? Dihitung dari tahun 2019 ya, soalnya aku tertarik tahun itu, terus aku awalnya belajar otodidak setahun, terus seiring relasiku makin luas, akhirnya memberanikan diri untuk join kelas katekumen. Jadi terhitung 2019 sampai sekarang. Apa itu kelas katekumen? Kelas katekumen itu kelas pendalaman iman Katolik gitu sih. Jadi kayak bimbel tapi belajar soal Katolik terus gitu tiap minggu. Oh iya, bimbel itu prima kamu. Nah, Ganesha Operation. Kan kok malah pondok Ramadan apa? Bimbel tapi kan agama-agama. Iya. Pondok Ramadan kan? Pondok Ramadan, iya benar. Kamu dapat buku yang terawih itu kan? Aku dapat buku katekumen. Nah, kan untuk minta tanda tangan tiap datang ke gereja enggak? Iya, ada. Ada. Pondok Ramadan. Iya, jadi itu. Kita juga gitu. Jadi membuktikan kalau kita selama masa katekumen itu rajin ke gereja, terus ikut kegiatan lingkungan itu kayak istilahnya pendataan orang Katolik yang di daerah satu desa kayak gitu tuh sopo ae itu masuk lingkungan apa itu kayak gitu. Kamu waktu awal dari Muslim terus pindah ke Katolik itu kamu kan bilang tadi tertarik. Itu gimana waktu job fair apa ya, Bu? Enggak. Bagi-bagi. Ya Allah, ana wong Jatim Expo mlebu. Ning kene ornamene masjid, ning kene ornamene Hindu-Hindu. Bali ning kene ornamene ono salib. Kok ono sih, kok ono job fair iku lho. Kok bisa kamu tertarik? Religion fair. Religion fair. Kok bisa tertarik awal gara-gara apa? Tertarik awal itu sebenarnya gara-gara ada Ilham yang datang sih. Ilham. Bukan Mas Ilham tapi memang kayak enggak ada sih ngomong Mas Ilham sih, sumpah. Jokes kita enggak seremeh itu. Tergelitik aja kalau Ilham. Ya itu ada. Jadi ada Hilmi. Enggak, Ilham, mau Ilham. Ilham. Ngomong Ilham. Ada mimpi gitu sekali, terus
Mimpinya kayak gimana? Ceritain. Mimpi sekali. Mimpi apa itu waktu itu? Kalau awal itu mimpinya sih baru jalan di padang rumput malam-malam, kayak padang rumputnya. Jalan di padang rumput malam-malam, terus menemukan kalung rosario warna putih kayak terang gitu. Terus ya udah aku pakai, udah gitu tok, nggak ada ketemu siapa-siapa, nggak ada conversation lain-lain. Enggak, itu cuma sekali mimpi itu atau berkali-kali? 2 kali. 2 kali. 2 kali mimpi kayak gitu. Satunya beda, satunya beda. Satunya apa? Kalung Nike ya? Supreme. Malam pertama kalung rosario, malam kedua Nike loh. Kobe Bryant tak aku. Kalau ketelu kan dikalungi medali kan. Orang Mandalika. Oh, orang Mandalika. Iya. Lagi vibe. Oke. Ya itu sih intinya. Yang kedua bedanya apa? Yang kedua itu ada seseorang, ini ada percakapannya, tapi satu seru. arah. Jadi ceritanya setelah mimpi yang pertama itu aku nemu rosario, aku tanyakan sama salah satu teman deketku, cerita, aku dapat mimpi gini itu gimana ya? Terus kamu coba deh berdoa ini sebelum tidur nanti. Kalau mau balik lana. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lana harus mangan. Seeling ti. Turang mangan. Oh, seeling lah, tas kok deh. Itu disarankan 2 doa secara Katolik, ada doa Bapa Kami sama Salam Maria. Sebelum tidur sama tak tambahin request gitu kayak, ya Tuhan kalau emang ini jalanku untuk ikut denganmu, kasih petunjuk entah itu dari mimpi, entah kayak nanti ada yang bisikin atau apa, terserah. Terus waktu tidur setelah berdoa itu langsung dapat mimpi. Mimpi yang kedua itu gimana? Mimpinya kayak aku cuma berdiri, terus di hadapanku itu kayak ada kayak kaca mungkin gede kaca gitu. Bukan, kaca mungkin. Tapi karena kayak pintu tol. antara itu kaca atau kayak pintu gede gitu sih. Jadi ada kacanya satu gede banget kayak studio fitness biasanya gini gitu. Ngon fitness itu dulu. Penjara orang dempal keringet enggak? Ada raya Allah. Mimpimu kok ngono? Ada binaragawan. Iku tanda kan kudu mangan sing akeh. Iya. Kan terlalu perbaikan gizi. Sorry Bila, kamu pernah nggak habis mimpi gitu terus tuh mikir ini antara Islamku yang kurang kuat atau aku yang memang terlalu meyakini agama Katolik? Pernah mikir kayak gitu nggak? Apa aku gara-gara itu kan bentuk dari pergulatan hati. Iya sih. Mengalami itu nggak? Pernah kayak suatu titik aku apa aku sing budget kayak nggak pernah sholat atau apa nggak pernah mendekat diri, terus dirasuki, diberi dirasuki agak ngomong lo yo. Oke, terus cuma kan sebelum aku dapat mimpi itu memang aku bukan Islam yang taat yo, terus ya memang ada masalah keluarga juga dan yang bikin aku kayak trust issue sama semua agama pada saat itu sebelum aku dapat mimpi. Jadi kayak wes agama itu cuma kultus biasa, wes ya memang orang menyembah. Ya memang di sana ada entitas yang tinggi kayak Tuhan, cuma ya wes cara karepmu gitu. Sebenarnya aku itu paham agnostik sebenarnya maksudnya. Mungkin gitu ya kan? aku ya waktu itu. Kalau keluargamu semuanya Muslim? Semua. Kamu berapa bersaudara? Aku 3 adikku. 3. Nah, gimana keluargamu menyikapi ini ada anggota keluarga kita yang pindah Katolik? Sejauh ini di keluargaku yang tahu cuma mamaku tok ya. Sejauh ini? Lain-lainnya nggak ada yang tahu, jadi kayak masih backstreet gitu sih. Nah, terus mbak pikir ini followernya kamu bisa titik ta? Ya aku nang gini ya. Sing delok wakil lho iki. Karo kabeh lho iki. Ini mungkin jalan dia untuk membuka ke orang-orang. Iki kok gorong talebono jawab pos pisan. Enggak jawab ngate. Iki lha apa jenenge rubrik. Yang ngisor iku. Telah berpindah ke agama lain. Ya, Po, kalau mereka tahu gimana? Ya itu apa ya kayak udah nothing tulus saya gitu. Oke. Tadi di rumah yang tahu cuma mama kamu. Iya, mamaku juga suportif. Jadi guys, papa kalau kamu liatin ya udah sih. Papamu tahu gak sengaja? Mamamu tahu gak sengaja? Dok sholat, sorry, ngono gak? Iya. Nggak itu sih, nggak tahu dibuka sahur gak? Selama berapa tahun ini? Kalau dibangunin sahur itu ya pernah sih, karena kan aku baru converse tahun ini kan. Converse baru speak up dulu. Kalau convert secara legalnya kan aku sih belum. Oke, terus. Ya wes, kalau berarti kamu masih pura-pura ikut sahur, pura-pura puasa gitu ya? Beneran, aku ikut gak makan kok, tapi aku nyetok sari roti. Pura-pura sholat gak? Enggak, aku kalau
batal poso sampai sari roti tok iki lho ya apa sih? Kurang mantep ngono lho. Mantep lah, batal poso ku Indomie wis. Gak bisa masak. Indomie goreng. Iya, masih pura-pura sholat gitu nggak? Atau nggak pernah? Oh aku nggak pernah sholat sih. Kan nggak mau kena tapi nang jero iku gak ngene tapi biasa ngene. Kan nggak ketok. Wah, apa sih? Iya sih. Wis karuane gak lho. Aku tim yang sholat diubrak dulu. Oke. Waktu itu ya. Oke. Dan awakmu sekarang kan wis memutuskan pindah convert ke Katolik. Iki wis komplit. Kan setauku untuk convert ke Katolik iku banyak tahapan. Bahkan ono tes juga bener gak? Ada. Nah, iku wis komplit durung saiki. Masih kurang beberapa tahap lagi sampai harus pasca sih baru bisa dibaptis gitu. Nah, iku sik ono waktu ge muhasabah sih. Iya. Itu kan prosesnya suwi ya. Nang Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kurang apa aja berarti? Aku kayaknya kurang tes wawancara ya. Hah? Ono Ada wawancara ya? Ada wawancara. Oke. Sama kayak disuruh nanti itu mungkin wawancaranya ini lebih ke TikTok ya. Maksudnya alasanmu tuh gimana. Terus nanti tuh ada lagi yang sesi tes doa-doa. Jadi berapa banyak doa yang kamu hafal karena memang dituntut seperti itu. Oh gitu banget ya, ono deep talk, sleep call, ngono-ngono ya. Gak ono sih. Enggak. VCS? Enggak. Gak ono lah, Di. Enggak. Karena gini, mungkin ini salah satu bentuk protokoler dari agama Katolik untuk tidak membiarkan umatnya itu keluar masuk gitu. Oh, benar sih, benar. Enggak asal-asalan gitu loh. Betul. Tapi bukan berarti di Islam kita memudahkan untuk keluar masuk. Enggak, tapi kalau mau ayo cari lagi, gampang sumpah. Oh, jadi prosesnya lama ya? Dari 2019 sampai sekarang kan berarti masih belum apa namanya? Belum komplit. Belum komplit. KTP mau apa? Masih Islam. Masih Islam. Ini kan tujuannya ditulis di KTP itu kalau misalnya kita besok meninggal dunia, tanpa keluarga mengetahui, kita tahu diperlakukan seperti apa. Oh, Berarti nek KTP masih Islam, semar-mar kon kukut. Dan tidak sempat menuliskan wasiat, aku bakal dipocong. kalau dipocong, disolati wong-wong. Kok enggak? Ya aku Katolik. Enggak iso. Nggak iso. Enggak iso. Enggak iso. Dan Kapan berarti komplitnya? komplitnya nunggu pasca ini. Pasca? sih. Nunggu, oh bentar Pasca lagi nanti berarti. dibaptis. Oh iya, coba mati sih berarti. Enggak. Sabar. Tahan dulu. Ya. Atau masih sempat nulis wasiat dulu. Iya. Sing bener-bener kon sampai yakin aku mau buka Katolik sing garai bener-bener. Masuk mek mimpi tok. Iya. Sebenarnya ya gara-gara yang sempat aku mention tadi masalah keluarga itu membuat pandanganku tuh kita tuh Kok gitu sih? beragama kita tuh beragama nggak cuma urusan antara kita umat sama Tuhannya aja, tapi gimana kita berelasi sama manusia-manusia. Dan aku setelah belajar katekumen itu lebih cocok gitu aja sih. Oke. Berarti setelah lebih seret setelah mendalami itu ya, setelah sekolah katekumen tadi ya. Tapi kesulitan nggak untuk beradaptasi? Karena kan otomatis kalau kamu dari kecil adalah Muslim, kamu akan mengikuti gaya hidup Muslim dan harus convert ke Katolik. Kon siapa tangi minggu isu? Minggu iku enak tangi jam 10, sumpah. Jam 11 enak tangi jam 11. Mulai dawa. Jadwalnya Katolik gua ada beberapa jam loh. Pernyataan yang bisa dipatahkan. Aku ya gereja sore mas, gereja jam 6 aku. Jam 6 minggu tapi. Balasan lah sampean sholat subuh esok tangi dah. Kita sholat sunah sisan ta Gak ada Eli. mas. Katekumen di sekolah ya. langsung melo. Oh gitu ya. Oke. Tapi kamu baru pindah kan 2019, berarti kamu masih paham banyak ajaran-ajaran Muslim juga? Kurang lebih. Saatnya kita akan ngetes. Ngetes. Ya kan? Kira-kira kamu lebih ke Katolik atau masih ingat pelajaran-pelajaran agama Islam? Oke. Kita akan tes dulu ya. Kita kasih soal-soal untuk dijawab sama Bila. Dari yang Muslim dulu, Jo. Aku yang Muslim ini. Oke. Kamu yang Katolik. Iya. Muslim dulu ya. 3 pertanyaan ya. Ya, 3 pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang menunjukkan kesempurnaannya. Nama-nama tersebut adalah A. Asmaul Hamsah, B. Asmaul Husna, C. Ismun Kabirun, D. Al-Kamil. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ada berapa jumlahnya? 99. 99 masih Iya, ingat. masih ingat. Ar-Rahman artinya? Gak tahu. Ar-Rahim? Apa ya, Kak? Gak tahu. Ar-Rahman pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, oke. Info Ar-Rahman bukan Ar-Rahim. Rahman. Oh iya sih. Nice. Ayo. Kamu semuanya langsung. Oh, langsung. Langsung. Oh, gak switch ngono. Nggak usah. Oke. Pertanyaan berikutnya dari agama Islam. Orang yang membaca doa dengan menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala yang indah
akan membuat jiwanya menjadi A. Kaya, B. Takut, C. Tenang, D. Terguncang. Tenang mas. Tapi oh iya, Kalau tenang, tapi- tapi kan aku pas pindah server kok bisa jawab tenang ya. Loh, yo. Coba kok Nggak tahu, ini kan nggak coba suruh berdoa lagi tapi pakai nama. aja. Yang penting kan iki menjawab pertanyaan. Iya, soal doang, soal doang. Nah, ini hanya mengingat aja. Iya. Siapa tahu lebih tenang. Kan jawaban Siapa hanya tahu. di mulut saya. Jawaban, iya, iya. Tidak Kan diimani. ini pertanyaan untuk ulangan kan untuk dijawab. Iya, benar. Oke, pertanyaan Pertanyaan terakhir. terakhir. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan titik. A. Pahala lipat ganda. B. Dosa besar. C. Sunnah Rasul. D. Kebaikan yang banyak. Nah, apa? Dosa besar jika menurut Anda. Alhamdulillah berarti. Ayo. Oke, pertanyaan untuk agama Katolik. Oke. Seorang nabi perjanjian lama yang menaubatkan bahwa serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. A. Yesaya, B. Yunus, C. Nathan, D. Amos, E. Musa. Aku kasal sih, ya saya kayaknya. Bener, ngasal. Sakramen gereja yang diterima dalam gereja Katolik maupun gereja Protestan adalah sakramen A. Krisma, B. Tobat, C. Perjamuan kudus atau A. Ekaristi kudus, D. Imamat, E. Perminyakan orang sakit. Perjamuan kudus kan. Benar sekali. Benar. Perjamuan Oke. kudus itu yang minum anggur. Iya, itu. poinnya sama sih, minum anggur sama makan hosti itu tadi. Makan roti itu. Ada sering berarti yuk. Enggak. Aduh. Yo kak berber ngene Mas Tile arep nang ngene. Kak berber. Oh, beto. Sece arek berber masalah ya. Oke. Ambil nyetel tip X biasa ya. Berber lur ngono, Bro. Ayo. Oke, lanjut. Orang yang berani mati karena membela imannya dalam gereja Katolik disebut A. Martir, B. Martir. Jihad, C. Rasul, D. Nabi, E. Pahlawan. Martir. Enggak jihad. Beda istilah. Oh, beda istilah. Tapi kalau di bahasa Inggris kan sebenarnya sama-sama martir sih. Oh, sama. Orang yang membela dengan seluruh hidupnya, tenaganya itu martir. Oh, oke. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Bila. Ternyata lebih banyak mirip ya. Sama. Gokil. Jadi Soglo tuh masih bisa balik lagi karena masih menerima dengan lapang dada. Bisa disimpulkan di episode kedua ini untuk bursa transfer perpindahan Satu sama. Iya, satu sama dengan yang episode pertama. Satu orang berpindah ke agama Katolik dari Muslim, berkurang populasinya. Iya. Jadi impas ya ini. Impas. Terima kasih Bila ya. Kita lihat nanti Thank you, episode thank kedua you. gimana. Thank you Oke. Bila. Seperti saya katakan, perjalanan spiritual adalah urusan personal. Jadi tonton terus episode berikutnya. Pindah arah. Rono ini golek sing paling genah.